Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Chandra dengan NPM 2174201108 semester 6. Saya akan sedikit menjelaskan tentang salah satu kasus cybercrime yang pernah terjadi di Indonesia sampai viral dan bahkan menghebohkan sebagian kalangan masyarakat Indonesia. Sebelum masuk ke salah satu kasus cybercrime yang pernah terjadi, saya akan menjelaskan secara singkat dan mengenalkan apa itu cybercrime. Cybercrime adalah aktivitas kejahatan di dunia maya dengan memanfaatkan jaringan komputer sebagai alat dan jaringan internet sebagai medianya. Sedangkan hukum cyber law adalah istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi. Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum teknologi informasi, Law of Information Technology, hukum dunia maya, Virtual World Law, dan hukum Mayantara. Istilah-istilah tersebut lahir mengingat kegiatan internet dan pemanfaatan teknologi informasi berbasis virtual. Istilah hukum cyber digunakan dalam tulisan ini dilandasi pemikiran bahwa cyber jika diidentikan dengan dunia maya akan cukup menghadapi persoalan ketika terkait dengan pembuktian dan penegakan hukumnya. Mengingat para penegak hukum akan menghadapi kesulitan jika harus membuktikan suatu persoalan yang diasumsikan sebagai maya, sesuatu yang tidak terlihat dan semu. Cyber law sendiri adalah hukum yang khusus berlaku di dunia cyber. Secara luas, cyber law bukan hanya meliputi tindak kejahatan di internet, namun juga aturan yang melindungi para pelaku e-commerce, e-learning, pemegang hak cipta sebagai rahasia dagang, hak paten, e-signature, dan masih banyak lagi. Cyber law erat lekatnya dengan dunia kejahatan. Hal ini juga didukung oleh globalisasi. Zaman terus berubah-ubah dan manusia mengikuti perubahan zaman itu. Perubahan itu diikuti oleh dampak positif dan dampak negatif. Ada dua unsur terpenting dalam globalisasi. Pertama, dengan globalisasi manusia dipengaruhi, dan kedua, dengan globalisasi manusia saling mempengaruhi. Itu tadi adalah penjelasan secara singkat tentang apa itu cybercrime dan cyber law beserta beberapa istilah-istilah cyber. Berikut ini salah satu cybercrime yang pernah terjadi, yaitu hacker di Indonesia membobol puluhan ribu data pemohon bansos Amerika Serikat, raup hampir $500 miliar. Kepolisian daerah Jawa Timur membekuk 2 tersangka pembuat scam-pack atau website palsu yang menyerupai laman resmi pemerintah Amerika Serikat.
Laman itu digunakan untuk menipu dan membobol data warga Amerika Serikat. Pemohon dana bantuan sosial bagi korban dampak pandemi di Amerika Serikat atau Pandemic Unemployment Assistance, disingkat PUA. Data para warga Amerika Serikat di laman itu selanjutnya dijual dari kejahatan kedua tersangka selama hampir setahun itu. Mereka tersebut mendapat keuntungan sedikitnya hampir setengah miliar rupiah. Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Niko Afinta, mengungkapkan aksi kedua tersangka tersebut diketahui tim penyidik di Reskrimsus Polda Jatim pada 1 Maret 2021 di salah satu kamar hotel di Surabaya Selatan. Kedua tersangka yang terlibat berinisial SFR sebagai penyebar skempek dan MZM SBP sebagai pembuat skempek. Sedangkan korban adalah orang yang mengisi data pribadinya ke dalam skempek atau website palsu, khususnya warga negara Amerika Serikat. Ungkap Niko seperti yang disiarkan di laman Polres Mojokerto Kamis 15 April. Menurut dia, keuntungan yang didapat tersangka berupa mata uang kripto Bitcoin yang bisa dikonversikan menjadi mata uang rupiah yang diberikan oleh tersangka lain berinisial S, warga India, dan masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Perbuatan kedua tersangka yang dibongkar polisi tersebut atas permintaan S. Ditreskrimsus Polda Jatim mendapati adanya kegiatan penyebaran skempek alias website palsu yang menyerupai website resmi pemerintahan Amerika Serikat. Menurut percakapan mereka, data pribadi tersebut digunakan oleh S untuk mencairkan dana PUA, Pandemic Unemployment Assistance, atau dana bantuan untuk pengangguran warga negara Amerika senilai $2.000 setiap satu data orang, dan juga dijual lagi seharga $100 setiap satu data orang. Tambahnya, data pribadi milik warga Amerika yang telah didapatkan oleh tersangka SFR dan telah diberikan kepada S via percakapan WhatsApp dan Telegram sekitar 30.000 data. Keuntungan yang diterima tersangka SFR selama melakukan tersebut kurang lebih sebesar $30.000 atau sekitar 420 juta, ungkap Kapolda. Sedangkan keuntungan yang telah diterima oleh tersangka MZM SBP selama melakukan perbuatan tersebut sekitar 60 juta rupiah. Terbongkarnya kasus ini berawal pada 1 Maret 2021 di Reskrimsus Polda Jatim mendapati adanya kegiatan penyebaran skempek alias website palsu yang menyerupai website resmi pemerintahan Amerika melalui SMS yang dilakukan oleh tersangka SFR. Dalam perangkat laptop dan ponselnya ditemukan bukti-bukti skempek dan juga data-data pribadi milik warga Amerika Serikat yang didapatkan dari penyebaran skempek tersebut. Selanjutnya, petugas cyber Polda Jatim menemukan tersangka MZM SBP di dekat stasiun kereta api Pasar Turi, Surabaya. Lalu menemukan adanya skrip skempek atau website palsu yang tersimpan di dalam laptopnya, ungkap Kapolda. Kedua tersangka mengaku membuat website palsu secara otodidak. Mereka beraksi dari Mei tahun sampai akhirnya dibekuk polisi.
Kapolda mengungkapkan tim Cyber Polda Jatim melakukan penyelidikan selama 3 bulan berkoordinasi dengan Mabes Polri dan FBI. Setelah mendapatkan bukti, baru keduanya ditangkap. Terang Niko. Menurut Niko, kepada media, para tersangka membuat 14 website palsu, kemudian mengirim SMS berisi tautan website palsu itu ke banyak nomor warga Amerika Serikat. Korban yang tidak sadar mengisi data website tersebut, ungkap Kapolda. Kedua tersangka diganjar pasal 32 ayat 2 Junto, pasal 48 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Junto pasal 55 ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara dan atau denda paling banyak 3 miliar. Dapat disimpulkan bahwa cybercrime dapat menyerang dan merugikan siapa saja tanpa terkecuali, seperti Amerika Serikat yang terkenal negara adikuasa pun tidak luput dari kejahatan cyber yang pelakunya berasal dari negara Indonesia. Edukasi untuk masyarakat. Kita harus menjaga privasi dengan tidak memberikan data pribadi seperti nomor telepon, alamat, atau informasi kartu kredit, serta email dan password ke situs web yang tidak terpercaya, serta harus selalu mengecek apakah link atau email dari sumber yang terpercaya. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.